Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas animasi ketiga, tugas animasi drawing. Tugas ini merupakan sesi terakhir di mana peserta diwajibkan untuk membuat tutorial mengenai video script. Untuk mengenal video script, setelah proses instalasi di dalam komputer, eh, biasanya akan disertakan sebuah icon di desktop. Kemudian kita buka, kemudian kita tunggu sejenak sampai muncul menu login. Kemudian nanti silakan login sesuai dengan akun yang sudah dibuat. Dalam kesempatan ini kami menggunakan versi offline. Nah, halaman pertama yang akan kita temui adalah beberapa proyek yang sudah dibuat sebelumnya, ataupun ada lembar baru dan ada project sampel dari video script. Sebelumnya kita akan mengenal dulu beberapa fitur yang terdapat dalam video script. Yang pertama adalah tombol go back. Ini adalah tombol untuk kembali ke halaman awal video script. Kemudian nanti ada tombol icon save atau untuk mengekspor script yang kita hasilkan. Kemudian ada image, add sebuah image, jadi untuk menambahkan image ke dalam area kanvas, bisa berupa gambar. Kemudian ada add text, kemudian ada add grafik atau chart, kemudian ada untuk add musik, untuk menambahkan musik, kemudian menambahkan voice, suara, hasil recording, hasil rekaman. Kemudian ada icon untuk merubah area paper atau teks kanvas yang berupa tekstur dan warna. Kemudian ada icon untuk memilih animasi berupa tangan. Selanjutnya di bagian bawah sini ada beberapa tombol untuk mengatur tagline. Kemudian ada icon plus untuk memperbesar area kanvas dan tanda min untuk memperkecil area kanvas. Selanjutnya kita mengenal beberapa fitur di sebelah kanan. Ini ada kamera bertanda plus, bertanda checklist. Itu adalah untuk mengunci kamera pada elemen yang kita pilih. Kemudian ada tanda kamera bertanda X untuk menghapus kamera pada posisi elemen yang dipilih. Kemudian ada tanda seperti mata. Ini adalah untuk menampilkan semua elemen. Kemudian ada tanda gunting, yaitu adalah untuk mengcut elemen. Kemudian ada tanda copy, itu adalah untuk mengcopy objek. Kemudian ada tanda paste, yaitu untuk mempaste sebuah objek hasil kopian atau cut pada objek-objek yang ada di area kanvas. Selanjutnya kita akan melihat ini adalah area tombol untuk melakukan preview atau melihat sementara animasi yang kita buat di area kanvas. Kemudian ada tombol untuk mempublish atau melakukan rendering hasil project yang kita buat di kanvas, yaitu nantinya bisa diekspor ke berbagai format. Ada format video, ada format PowerPoint, itu diantaranya. Baik, kita akan lihat contoh sampel sederhana untuk bagaimana cara menggunakan kanvas dalam video script. Pertama, untuk menyisipkan sebuah image, sebuah gambar, ini kita klik add image.
Kemudian ini adalah image-image yang sudah kita gunakan. Sementara kalau misalnya untuk melihat library adalah kumpulan gambar yang terdapat dalam video script. Di sini ada icon browse the base library. Kemudian ini adalah icon gambar image yang sudah dipakai. Kemudian ada tombol untuk melakukan import, yaitu untuk memasukkan image di luar video script, misalkan dari komputer yang kita miliki atau langsung online, secara online melalui URL spgstudio.com. Untuk mencari library, sini kita klik base library. Library merupakan kumpulan gambar-gambar yang sudah tersedia pada aplikasi video script, baik offline. Nah, sementara nanti untuk menambahkan ini memang memerlukan koneksi internet. Jadi apabila nanti ada gambar kemudian ada tanda online, nah itu berarti gambar tersebut tersedia melalui koneksi internet. Contoh, kita akan mengambil sebuah gambar garis ini dari kelompok arrow, kemudian kita pilih. Nah, ini beberapa tombol di bawah tersedia untuk menggeserkan objek gambar yang akan kita masukkan nantinya. Kita kembali ke ujung, kita ambil salah satu contoh. Nah, maka gambar tersebut sudah masuk di area kanvas. Berikutnya untuk memasukkan teks, kita klik icon add text. Kemudian kita ketikkan teks di dalam kotak dialog your message, lalu kita ketikkan misalkan latihan. Nah, berkaitan dengan teks, maka di sini terdapat font lambangnya dengan huruf F, yaitu apabila kita ingin melakukan font yang tidak tersedia di video script, maka kita lakukan import. Jumlah font ini nanti tersedia sesuai dengan jumlah font yang terdapat dalam komputer kita. Kita ambil misalkan Bernard. Ini proses importing. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai, nanti kita bisa klik tanda checklist untuk menyelesaikan atau tanda X untuk membatalkan. Kemudian ada change the color. Tombol ini digunakan untuk merubah warna dari huruf yang akan kita gunakan. Misal warna kuning. Kemudian oke. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, kita teruskan. Setelah kita menyisipkan beberapa objek sebagai sampel, di sini kita melihat ada dua objek yang sudah kita hasilkan, yaitu berupa gambar anak panah, kemudian ada tulisan. Kemudian di sini ada komponen untuk menampilkan atau menghide, menyembunyikan elemen yang ada dalam kanvas. Contoh, kita klik, maka tulisan akan di hidden atau disembunyikan. Kemudian untuk beralih ke objek yang lain, misalkan ke anak panah, berarti ya kita cukup klik. Nah, di sini kita akan melihat beberapa icon tambahan. Icon pertama ini adalah untuk merubah properties pada elemen yang kita pilih. Kemudian ini untuk mengurangi waktu animasi.
Kemudian ini untuk menambahkan waktu animasi. Nah, ini adalah untuk preview, untuk melihat sementara objek hasil yang kita sisipkan tadi berikut komponen-komponen yang ada dalamnya. Sampel kita akan lihat. Nah, ini adalah animasi yang dihasilkan dari objek pertama dan kedua. Setelah animasi preview selesai, kita akan kembali lagi ke area kanvas. Nah, untuk properti, merubah properti, misalkan kita pada tulisan, ini ada icon change properties. Kita lihat di dalamnya merupakan komponen-komponen untuk melakukan perubahan. Di antaranya untuk merubah warna huruf, kita rubah menjadi hitam kan. Kemudian ada gap, ada pola di sini, kemudian ada efek, kemudian ada ketebalan, warna, kemudian ada alinea, apakah rata kiri, rata tengah, atau rata kanan. Kemudian derajat kemiringan objek. Ini bisa bolak-balik. Nah, memang nanti kemiringan lebih enak pada saat di area kanvas ini dilakukan. Kita beralih dulu. Di sini ada animasi, timer animasi. Apakah ini mau lebih cepat atau mau lambat? Kemudian ini adalah pause untuk melakukan pemberhentian, lamanya waktu pemberhentian dari objek ke objek. Kemudian ini adalah transisi. Transisi adalah biasanya perpindahan dari satu objek ke objek berikutnya. Nah, di sini kita melihat terdapat 3 second atau 3 detik tulisan animasi drawing ini nanti berjalan. Selanjutnya di sini ada icon untuk melakukan editing atau replace the text atau mengganti teks atau mengganti font. Misalnya kita tambahkan, kita rubah fontnya. Ini adalah tanda plus, tanda min untuk beralih dari satu font ke font berikutnya yang sudah terinstall dalam video script. Kita lihat perubahannya. Yang kita ganti alineanya misalkan. Nah, di sini terdapat play untuk menampilkan animasi sementara. Nah, ini hasilnya dengan waktu timer animasi sebanyak 2 second. Nah, berikutnya di sini ada efek untuk menambahkan atau mengganti filter seperti drop shadow ya. Jadi misalkan kalau kita mau nambahkan drop shadow atau inner shadow atau bevel, memang ini adalah komponen-komponen untuk mempercantik teks yang kita hasilkan, glow dan sebagainya. Nah, di sini memang sedikit terlihat ada perbedaan dengan sebelumnya. Kemudian ada tanda tangan. Tanda itu adalah untuk melakukan set atau merubah atau menghapus animasi.